Selamat datang di episode ketiga. Dalam episode sebelumnya, kita membahas mengenai bangsa yang terlebih dahulu menghuni tanah Kanaan, yaitu bangsa Sumeria. Kali ini, kita akan membahas lebih lanjut berbagai suku bangsa yang telah mendiami tanah Kanaan setelah bangsa Sumeria. Namun sebelum kita menggali lebih dalam mengenai peradaban yang telah menghuni tanah Kanaan di episode kali ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan ketuk lonceng notifikasinya agar mendapat update video terkini dari channel ini. Bangsa Semit pertama kali muncul di tanah Kanaan selama periode zaman Perunggu Tengah. Sejak itu, catatan sejarah di daerah tersebut dimulai. Bangsa Amori, yang berbicara bahasa Semit kuno, memasuki Kanaan dari timur laut, menjadi unsur penduduk yang dominan selama periode tersebut. Bangsa lainnya yang masuk tanah Kanaan, termasuk Mesir, Hyksos, dan sekelompok bangsa Asia kuno, tampaknya bermigrasi dan memasuki dari bagian utara bersamaan dengan bangsa Huri, yang juga memasuki Kanaan dari utara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bagaimana urutan penghunian di wilayah Kanaan dimulai. Pengetahuan tentang sejarah dan budaya Kanaan diperoleh dari penggalian arkeologis pada abad ke-20, yang telah menemukan berbagai peninggalan sastra kuno di kota-kota besar saat itu, seperti Kanaan, Bet Shean, Gezer, Hazor, Yericho, Yerusalem, Lachish, Megiddo, dan Sikhem. Sumber sastra terpenting lainnya dalam sejarah wilayah ini dapat ditemukan dalam Kitab Ibrani atau Perjanjian Lama. Demikian pula ditambah dengan teks yang berasal dari Ras Shamra yang ditemukan di situs Ugarit kuno yang berasal dari pantai utara Suriah. Karena letak geografis Kanaan berada di persimpangan beberapa kebudayaan, sejarah seni dan sastranya telah menggambarkan campuran dari berbagai elemen budaya seperti dari Mesir, Mycenaean, Kreta, Hurrian, dan Mesopotamia. Dengan demikian, maka dapat disimak bagaimana urutan penghunian di wilayah Kanaan dimulai. Habiru atau juga yang disebut Hapiru adalah sekelompok orang yang datang dan tinggal di Mesopotamia. Menurut sumber-sumber seperti Sumeria, Mesir, dan Akkadia, orang-orang Habiru bukan sekadar petani, melainkan juga pemberontak, tentara bayaran, perampok, dan bahkan budak. Mereka hidup di pinggiran masyarakat, seringkali melanggar hukum dan norma-norma sosial setempat. Bangsa Sumeria menyebut kelompok Habiru sebagai pengembara Aram yang menetap di daerah selatan Mesopotamia dan dianggap sebagai pihak yang mengacaukan keseimbangan sosial. Maka dari itu, orang-orang Akkadia kemudian mewarisi istilah Habiru yang bermakna sebagai yang melanggar norma-norma konvensional. Mereka juga disebut oleh bangsa Mesir sebagai sebuah kelompok pendatang asing yang berasal dari luar Kanaan. Namun, sebagian ahli berpendapat bahwa di dalam kelompok Habiru terdapat pula orang-orang Ibrani asli, meski hanya sebagai satu dari banyak cabang atau bagian dari konfederasi Habiru yang kompleks. Serbuan kelompok Habiru dimulai pada tahun 1822 sampai dengan 1763 sebelum Masehi. Surat-surat Amarna adalah sebuah arsip yang ditulis pada tablet tanah liat. Tablet-tablet ini terdiri dari korespondensi diplomatik antara kerajaan Mesir dan perwakilannya di Kanaan, dan kerajaan Amurru pada periode 1360 sampai 1332 sebelum Masehi. Surat-surat Amarna menjadi salah satu bukti arkeologis yang menjelaskan kelompok Habiru sedang menyerang Yerusalem. Dalam tablet dengan kode IE-299 yang ditulis oleh Yapahu, penguasa Gezer, berisi, "Kepada Raja Tuanku, karena Habiru lebih kuat dari kami, semoga Raja Tuanku beri aku bantuannya, dan semoga Raja Tuanku
menjauhkanku dari Habiru, agar Habiru tidak menghancurkan kita." Selama penggalian di Yerusalem pada tahun 2010, arkeolog Eilat Mazar telah menemukan surat-surat Amarna dalam bentuk fragmen tablet yang runcing dengan tulisan tertua dan gaya yang sama, serta berasal dari waktu yang sama. Penemuan tablet itu merupakan tulisan tertua yang pernah ditemukan di Yerusalem. Ditemukannya surat-surat Amarna yang berasal dari zaman perunggu akhir, mengindikasikan raja-raja pengikut Levan berkorespondensi dengan penguasa mereka di Mesir. Total surat-surat Amarna yang berhasil ditemukan sampai saat ini berjumlah 382 tablet. Tanah Kanaan yang dikenal sebagai Tanah Perjanjian dalam Alkitab terletak di wilayah Levant bagian selatan, yang saat ini meliputi Israel, tepi barat, Gaza, Yordania, bagian selatan Suriah, dan Lebanon. Seiring berjalannya waktu, banyak nama atau istilah telah diberikan ke wilayah ini, termasuk nama Palestina, Eretz Israel, Bilad Eshem, Tanah Suci, dan Jahi. Namun nama paling awal yang diketahui untuk daerah ini menurut catatan sejarah adalah Kanaan. Bangsa Kanaan kala itu berbicara bahasa Semit yang berhubungan dengan bahasa Ibrani kuno. Namun, Kanaan tidak pernah bersatu secara etnis atau politik sebagai satu bangsa. Tetapi mereka memiliki kesamaan dalam bentuk bahasa dan budaya untuk akhirnya dapat digambarkan sebagai orang Kanaan. Pada pertengahan milenium ketiga sebelum Masehi, negara-negara kota atau city-state mulai bermunculan di Kanaan. Alhasil, penduduk setempat mendapat manfaat dari interaksi dengan Sumeria dan adanya perbaikan irigasi di wilayah itu. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, proses yang sama terjadi lebih jauh ke selatan dan barat Levan. Di sepanjang pantai Mediterania, suku-suku Kanaan yang berbahasa Semit menempati sebagian besar wilayah itu dengan menciptakan negara kota mereka sendiri. Orang Fenisia juga menduduki sebagian wilayah ini, akhirnya mendirikan kerajaan perdagangan laut mereka yang perkasa. Beberapa faktor utama mengapa banyak orang yang berimigrasi ke Kanaan, yaitu karena tanah Kanaan memiliki kepentingan geopolitik yang signifikan dan merupakan crossroad atau persimpangan yang menghubungkan benua Afrika, Asia, Eropa. Kanaan juga memiliki tanah yang sangat subur, seperti yang digambarkan dalam Alkitab di Keluaran 3 ayat 17 dan Bilangan 13 ayat 27 sebagai tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Kanaan juga berfungsi sebagai jembatan darat, sehingga terus diperebutkan oleh para raja-raja dan kekaisaran. Siapapun yang berkuasa dan mengendalikan Kanaan dapat mengendalikan hubungan antar benua. Menurut Alkitab, seluruh suku bangsa yang berada di wilayah Kanaan diyakini merupakan keturunan Kanaan, yaitu putra Ham dan cucu Nuh. Mereka semua berada di bawah apa yang dikenal sebagai kutukan Kanaan. Sedangkan putra sulung Kanaan adalah Sidon, yang namanya sama dengan kota Sidon di Fenisia atau Lebanon saat ini. Kanaan juga merupakan leluhur bangsa Yebusi, Amori, Girgasi orang Hewi, Arki, Sini, Arwadi, Semari, dan Hamati. Suku-suku bangsa Kanaan itu kemudian tersebar jauh, sehingga batas-batas negeri mereka meluas dari Sidon ke selatan menuju Gerar, sampai dekat Gaza, dan ke timur menuju kota Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim, sampai dekat Lasa. Seperti yang tertulis di Kejadian 10 ayat 15 sampai 18. Kanaan bukanlah sebuah kelompok etnis, melainkan sebuah populasi yang keragamannya dapat dilihat dari banyaknya variasi adat istiadat seperti acara penguburan dan cara pemujaan terhadap para dewanya. Seperti yang dijelaskan dalam buku yang berjudul Biblical Peoples and Ethnicity yang ditulis oleh Ann Killebrew
seorang profesor arkeologi di Penn State University. Oleh karena itu, Kanaan bukanlah satu bangsa, melainkan mereka adalah kumpulan suku yang berbeda dan mendiami negara kota atau city-state yang diwajibkan membayar pajak kepada Mesir. Mereka tinggal di pesisir pantai Laut Mediterania yang kini dikenal dengan Gaza. Bahasa orang Kanaan mungkin paling tepat digambarkan sebagai bentuk bahasa Ibrani kuno yang memiliki hubungan yang hampir sama dengan bahasa Ibrani di Perjanjian Lama. Orang-orang Kanaan adalah orang pertama yang menggunakan alfabet, yang sehari-harinya menggunakan bahasa Aramik dan Ugaritik. Nama Kanaan berasal dari bahasa Hurrian yang berarti ungu. Sebagaimana yang dikenal oleh orang Yunani, orang Kanaan disebut sebagai Phoenicians atau Venesia karena mereka ahli dalam penggunaan pewarna ungu. Karena itu, orang Yunani menyebut mereka sebagai orang ungu. Kanaan adalah sebuah peradaban yang berbicara bahasa Semit, dan bahasa ini terus menjadi bahasa lisan sehari-hari orang Kanaan setidaknya sampai abad keempat sebelum Masehi. Bahasa Ibrani juga menjadi satu-satunya bahasa Kanaan yang masih bertahan sampai saat ini. Selain itu, Kanaan memiliki signifikansi geopolitik pada periode Amarna zaman perunggu akhir, atau di abad ke-14 sebelum Masehi sebagai wilayah kepentingan Kekaisaran Mesir, Het, Mitanni, dan Asyur yang saling berdekatan. Banyak pengetahuan masa kini tentang Kanaan berasal dari penggalian arkeologi di situs-situs seperti Tel Hazor, Tel Megiddo, En-Esur, dan Gezer. Menurut data arkeologi, kota-kota Kanaan tidak pernah dihancurkan atau ditinggalkan. Sekarang, DNA purba yang ditemukan dari 5 kerangka orang Kanaan menunjukkan bahwa orang-orang tersebut bertahan untuk menyumbangkan gen mereka kepada jutaan orang yang hidup sampai hari ini. Sampel tersebut berasal dari Sidon, sebuah kota pesisir di Lebanon. Mark Haber, seorang ahli genetika dari Wellcome Trust Sanger Institute di Hingston, Inggris, mengekstrak cukup banyak DNA dari kerangka purba untuk mengurutkan seluruh genom dari 5 individu Kanaan, semuanya berusia sekitar 3.700 tahun. Mark kemudian membandingkan genom mereka dengan 99 orang Lebanon yang masih hidup dan ratusan lainnya dalam database genetik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Nantikan episode selanjutnya, di mana kita akan terus gali lebih dalam tentang peradaban bangsa Kanaan. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan ketuk lonceng notifikasinya agar mendapat update terkini dari channel ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.